session ini dalam ayat Kejadian pasal 3 tadi ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Demikian Allah melihat kejatuhan manusia, Allah segera bertindak. Kesatuan ini yang saudara dan saya diminta oleh Allah. Kita jangan belajar dari orang, tapi kita belajar dari Allah sendiri. Pada waktu Allah melihat anaknya Adam jatuh dalam dosa, Allah segera bertindak. Bertindaknya bagaimana? 3-1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Demikian Allah melihat kejatuhan ini, Allah merencanakan. Demikian Allah merencanakan anak Allah yang tunggal, dia pelaksana. Perhatikan, ada 3 hal yang penting sekali di sini. Allah merencanakan, Allah melihat anaknya Adam jatuh, maka dia langsung merencanakan dan dia berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Yang dinubuatkan oleh Allah ini, siapa yang akan meremukkan kepala iblis? Yesus. Demikian Allah merencanakan, Allah anak bertindak. Dia rela untuk nanti turun ke dalam dunia. Sehingga banyak orang tanya, loh, Allah itu satu kok jadinya bilang 3. Nah ini loh saudara, Allah, firman Allah itu luar biasa. Allah memberikan perumpamaan kepada manusia menurut kemampuan manusia. Sebab kalau saudara disuruh mengerti Allah, berat luar biasa, karena terlalu besar. Seperti digambarkan Silas, orang buta tadi, lihat gajah. Tapi saudara sebagai anak Tuhan harus mengumpulkan informasi orang-orang buta. Yang satu lihat buntutnya, lihat congornya, lihat perutnya. Kalau yang buta itu banyak, semua cerita sendiri-sendiri, jadi gajah sungguh enggak. Nah, maka saudara kalau jadi pengikut retret, hamba Tuhan 10 cerita lain-lain, jangan bilang ini kok bertentangan, rugi. Saudara bilang, oh iya ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, ini betul, tempelkan jadi satu, jadi gajah. Dan engkau melihat kebesaran Allah nyata, betul enggak? Jadi jangan bilang, hamba Tuhan bilang ngomong ini, hamba Tuhan ngomong ini, wah gak cocok ini, bertentangan. Oh, saudara nanti rugi. Engkau ini anak Allah yang luar biasa dipilih. Disuruh nempel-nempeli, sebab firman Tuhan itu seperti apa? Seperti mainan anak-anak yang satu gambar, kemudian dipecah-pecah-pecah-pecah, diperetelin. Yang satu nempelkan ini, yang satu nempelkan ini, yang satu ini, jadi seluruhnya. Ini. Saya dulu diajarnya Tuhan begitu. Kenapa saya itu dipanggil Tuhan pada waktu umur 45 tahun? Padahal saya merindukan dari kecil. Ini bapak saya di sini. Dia dulu saya mau jadi pendeta, dia tidak boleh. Padahal dari kecil saya itu sudah bilang, Tuhan, saya sudah dengar suara dia, bahwa dia panggil saya. Dan saya merindukan untuk berjalan. Tapi Tuhan tidak mengendaki. Apa bapak saya salah? Kalau bapak saya bilang, tidak boleh, jadi dokter dulu, baru jadi hamba Tuhan. Salah enggak? Tidak salah. Pada waktu itu, saya jengkelnya sama bapak saya luar biasa. Saya bilang, papa itu khotbah, papa itu majelis, anaknya jadi pendeta tidak boleh. Apa itu? Tapi sekarang saya barusan tahu, disuruh Tuhan nunggu 33 tahun. Baru saya tahu. Kenapa? Tuhan berkata, Yusa, kalau engkau aku panggil dulu umur 12, bagaimana?
Wah, nggak karu-karuan Tuhan. Pada waktu kamu sudah jadi mahasiswa tingkat 4 kedokteran gigi, engkau di telegram sama bapakmu, ini nak ada undangan ke Amerika lagi, bapakmu sudah ACC, kamu tolak enggak? Tak tolak. Kenapa? Sebab Tuhan itu berkata, tidak. Kenapa engkau nurut? Ya, karena aku hambamu. Aku nurut. Nah, itu yang aku tuntut. Nurut pada waktunya engkau hendak. Sebab apa? Pada waktu saya tingkat 4, saya masih pacaran sama istri saya. Waktu datang telegram, saya bilang, berangkat. Saya langsung nulis surat sama istri saya, pacar saya. Saya segera berangkat ke Amerika. Langsung jawabannya apa? Kalau berangkat, putus. Sebab apa dia bilang? Apakah dia bilang begitu salah? Tidak. Tapi pada saat itu tidak bisa mengerti. Loh, kenapa kok jadinya begini? Ternyata istri saya itu sudah kenal watak saya. Saudara tahu? Dia bilang apa? Kamu ke Amerika belum kawin sama saya. Tidak percaya saya. Tidak percaya saya kalau kamu tidak nanti kecantol gadis lain. Saya dulunya tidak sadar diri saya. Saya punya kelemahan, saudara tidak tahu. Saya sendiri tidak tahu. Makanya kalau ada pimpinan-pimpinan hamba Tuhan nyanyi berteriak-teriak di sini dan penuh urapan, jangan dilihat latar belakangnya, jangan dilihat dirinya, tapi pada saat dia berdiri, dia dipakai Tuhan. Setelah turun, nanti jadi apa? Tidak tahu. Bisa malah jadi penutup pintu surga, bisa. Sebab dia sendiri pun tidak tahu. Kita semua sedang diproses. Saya sendiri diproses, saudara. Pada saat itu saya berdoa, berpuasa, saya bilang, Tuhan, aku mau berangkat sekarang. Tuhan ketemu sendiri. Dia ketemu sendiri. Dia datang, saya bertelur. Tuhan mengatakan, Yusa, tidak. Selesaikan sekolah dokter. Kapan? Tunggu waktunya, aku panggil engkau sendiri. Engkau tidak kenal dirimu sendiri. Tapi aku Allahmu kenal engkau. Siapa engkau? Coba si Tuhan kasih tahu. Tak kasih tahu sekarang belum ngerti. Setelah sekarang saya barusan tahu. Taunya apa? Ternyata saya ini punya kelemahan. Saya kalau lihat perempuan mata biru bisa longok-longok. Baru tahu seandainya saya ke Amerika pada waktu itu belum kawin. Bagaimana? Biru semua, mataku jadi biru. Lah ini loh saudara. Saudara sendiri tak tahu kelemahanmu, tapi Allah tahu. Segala sesuatu ada waktunya. Allah menghendaki persatuan. Allah menghendaki kasih yang benar-benar bersatu. Dan pada waktu manusia jatuh, maka Allah, dia sudah merencanakan, Allah anak, dia bertindak. Dia harus turun ke dalam dunia untuk menjelma menjadi manusia. Banyak orang tanya, loh, kalau gitu Tuhan Yesus itu sebelumnya turun jadi manusia, itu di sana sudah ada. Bingung enggak kamu? Makanya saya bilang, kalau engkau belum bisa nerima, simpan di lemari es dulu. Nanti pada waktunya terbuka. Saya hanya kasih ayat-ayatnya dan saya ceritakan. Sudah ada Allah anak. Ayatnya ada. Ya, jadi jangan khawatir. Pertama, di dalam Yohanes 3 ayat 16, itu kuncinya pertama. Ayo kita buka. Supaya saudara itu tidak bingung. Tapi ini bukan dipakai untuk menyerang orang lain loh ya. Nanti kalau sudah mulai bisa dicatati, diserang orang lain, pinter-pinter roh, nanti malah keblinger semua. Jadi jangan ya. Ini dipakai untuk supaya saudara menjadi lebih kaya. Yohanes 3:16, gampang itu kan biasa toh? Apa semua toh?
Iya, tapi ada satu ayat yang saudara sendiri tidak tahu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang disebut anaknya ini sudah lahir atau belum? Ayo tak tanyain kan. Sudah apa belum? Setelah lahir. Jadi sebelum lahir jadi apa? Bukan anaknya. Hah? Lah anaknya bentuknya kayak apa? Tidak tahu, tapi sudah ada belum? Ada. Anak ini sebelum dia menjelma menjadi daging, dia sudah ada. Di dalam Yohanes pasal pertama, ayat yang ke-17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18, perhatikan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di mana? Pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Anaknya main-main di mana? Yesus sekarang main-main di pangkuan Allah enggak? Loh, di mana? Duduk di sebelah kanan Allah. Itu setelah lahir atau sebelum? Setelah lahir, dia menang, dia duduk di sebelah. Sebelumnya itu mainnya di mana? Pangkuannya Allah. Sudah ada belum? Sudah. Lagi, saya buktiin lagi. 1 Korintus pasal 1 ayat 24 akhir. Ayat 24 adalah, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hikmat Allah itu siapa? Kristus. Baca di dalam Amsal Sulaiman 8. Cepat. Ayo, yang nggak tahu baca Alkitab bingung. Amsal Sulaiman 8. Nanti di rumah baca. Ini wejangan hikmat. Jadi kalau wejangannya hikmat itu siapa? Sulaiman sudah melihat Kristus. Hikmat Allah adalah Kristus. Baca mulai ayat 27. Amsal 8:27. Ketika Ia Allah mempersiapkan langit, aku Yesus ada di sana. Ketika Ia Allah menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya. Ketika Ia Allah Bapa menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras. Ketika Ia tentukan batas segala laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku, anak ini hikmat, ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Siapa anak kesayangan Allah? Yesus Kristus. Dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Kenapa kok kita menjadi kesenangannya Tuhan? Calon-calon pengantin, perempuan, pacar-pacarnya Yesus. Saudara sadar kalau saudara itu pacari Yesus? Ini loh saudara. Jelas gak? Yesus ada sebelum dunia ada. Satu lagi dalam Wahyu. Setelah itu nanti simpen ya. Jangan bingung. Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin. Siapa Amin? Aku adalah Alfa dan Omega. Amin. Siapa? Yesus. Inilah firman dari Amin.
saksi yang setia dan benar. Siapa? Yesus. Aku saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan. Siapa Yesus? Hah? Tanya siapa? Yang Jadi sebelumnya Yesus turun ke dalam dunia sudah ada belum? Hah? Sudah ada. Maka Allah selalu kalau berjalan-jalan bertiga. Kami dan manusia ini adalah anak-anaknya. Maka Rasul Yohanes berkata, ada 3 yang menjadi saksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ada 3 yang menjadi saksi di dunia. Air, darah, dan ayo baca. Nanti saudara lupa lagi. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Roh, air, dan darah. Saudara dan saya adalah gambarnya Allah. Karena Allah tahu kepengetahuan saudara terbatas, maka engkau diberikan contoh seperti air, roh, dan darah. Ada 3, tetapi ada di dalam tubuh manusia 1. Ada 3 Allah, tetapi 1 Allah. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara, luar biasa rahasia Allah itu. Maka Allah itu menghendaki persatuan, kembalinya suami, istri, dan anak-anak. Pada waktu seorang hamba Tuhan dia dibawa ke sana, dia tanya sama Jibril. Sebab malaikat Jibril adalah malaikat pengetahuan. Dia tanya, Jibril, yang paling disukai Allah itu apa? Keluarga yang menyembah Allah. Keluarga kecil-kecil. Enggak. Keluarga Allah yang besar. Dia berkata, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang menyembah Allah. Kesatuan itu yang dirindukan Allah. Kalau tiap-tiap keluarga menyembah kepada dia, maka dia merupakan dupa yang harum di hadapan Allah dan selalu menggetarkan hatinya Allah. Sebab Allah setiap kali teringat akan kejatuhan akan Adam dan Hawa. Dan dia teringat untuk membawa kembali anak-anaknya di dalam kerajaan surga. Itu yang menggetarkan hati Allah. Bukan orang banyak rombongan begini, tapi berdiri sendiri-sendiri. Di sini dapat mengatakan dalam Yesus aku saudara, tetapi suami dan istri tidak pernah bersatu. Dengan anak-anak tidak bersatu. Hal itu belum dapat menggetarkan hatinya Allah. Yang dapat menggetarkan Allah, yang dapat menggetarkan hati Allah, yang dapat membuat Allah selalu teringat untuk segera pulang anakku, segera pulang anakku. Karena dia merindukan manusia yang jatuh ini harus segera kembali. Saudara, kerap kali kalau melihat hamba Tuhan besar, saudara ingin jadi hamba Tuhan, betul enggak? Tapi ingat seperti yang saya tadi katakan, hamba Tuhan tambah tinggi, tambah gampang jempalik. Kalau dia tidak waspada, karena kepalanya mongkok terus jadi besar, ditiup terus sama saudara, besar kepalanya jungkel. Tapi kalau engkau berdoa, upahmu sama. Maka saya selalu katakan kepada anak-anak saya, nak, engkau sembahyang buat papa, supaya papa pergi kemana engkau berdoa, dan upahmu sama dengan upah papa. Dan kita akan berkumpul terus dalam kerajaan surga.
tidak akan terpisah. Karena apa? Karena kita satu dalam pelayanan. Biarpun kau di rumah, saya pergi kemana, tapi kau bersama dengan saya. Ini yang Allah rindukan. Ini yang Allah selalu harapkan kepadamu. Karena kedatangannya sudah amat dekat. Ini bukan saya yang berkata. Saya diberitahu Tuhan pada waktu saya khotbah di Kudus. Saya diserang habis-habisan. Baik, engkau berani mengatakan nanti kalau tahun 2000 lewat, Tuhan belum datang, kamu nanti akan maki-maki oleh orang-orang. Saya bilang, Tuhan, aku berbicara atas namamu dan engkau yang suruh. Dan dikuatkan. Dokter ini juga dia mengatakan. Dia berani mengatakan kepada jaringan televisi di seluruh Amerika. Dia berkata, aku bersaksi dan aku mengatakan yang aku dengar dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa tahun ini, yang kita sekalian tahun 1985 ini, sudah diselidiki oleh para sarjana perbintangan. Kalau saudara abonemen Sinar Harapan, saudara baca. Mereka menyelidiki karena apa? Apakah betul bintang Bethlehem itu ada? Apakah Alkitab ini ya dan amin? Waktu diselidik, tahun 0 tidak ada bintang yang seperti disebut di dalam Alkitab. Mereka mulai bingung. Kalau gitu Alkitab ini tidak cocok, tidak fakta. Kemudian diselidiki sebelumnya dan sesudahnya. Setelah diselidik lagi di kitab kuno daripada perbintangan orang Tiongkok ditemukan. Betul ada, tapi tidak tahun 0. Tahun 45 sebelum Masehi. Jadi tahun berapa? Min 4 atau min 5. Lah, terus ahli perbintangan ini mengatakan, kalau gitu tahun ini mesti salah. Memang tahun itu di dalam kitabnya orang Tionghoa ada komit yang berjalan. Itu bintang Bethlehem. Dan ini diteguhkan oleh kitabnya orang lain, Yunani. Setelah betul, nah kalau gitu tahun ini mesti salah. Mesti dicari. Yang membuat tahun ini siapa? Yang menetapkan itu adalah orang Rom. Lalu pada waktu itu penasehatnya yang menetapkan didapati di dalam kitab peninggalan orang Rom keliru itu 45 tahun. Jadi sekarang ini sebetulnya sudah tahun berapa? 89 atau 90. Dan menurut Alkitab semuanya akan berakhir. Dan pada waktu itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kedatanganmu sudah singkat, amat singkat. Baca di dalam Yehezkiel 38. Apabila nanti tanah Israel dikepung dan negara dari utara akan menyerang masuk dan menduduki bait Allah, di situ letaknya aku segera tiba. Yehezkiel 38. Nanti baca catati saja. Saudara tahu kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Dan apabila nanti Tuhan datang mengangkat engkau, Roh Kudus di mana? Roh Kudus turut diangkat Allah. Dan kesempatan untuk engkau terserah kepada. Sekarang engkau tinggal bertobat, mengikuti firman, dan engkau minta pimpinan Roh Kudus, peka terhadap pimpinan dia. Engkau akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Kalau tidak ada Roh Kudus yang kuat, setelah ke pengangkatan, saudara tahu, setiap orang Kristen harus bayar dengan darahnya sendiri. Saya lihat dengar situ ngeri, saudara. Saya bilang, Tuhan, sekarang saja dipimpin Roh Kudus, gulang-guling kok. Roh Kudus pergi.
Dia berkata, Tuhan, kalau gitu singkat sekali. Ya. Apa yang engkau lihat, beritakan. Supaya mereka tahu. Siapkan diri, kedatanganku segera. Saudara sudah melayani. Kalau melayani apakah jadi hamba Tuhan? Kalau saudara berdoa buat saya, saudara turut melayani enggak? Kalau saya dapat jiwa satu, saudara terus dapat enggak? Upahmu dapat enggak? Dapat. Bangun rumah terus di sana enggak? Ayo, besar-besaran nanti rumahnya. Makanya dari ibu saudara, dia pada waktu itu dia berkata, oh Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya berbicara sama dia. Hamba Tuhan yang mau mati di negeri Belanda 2-3 tahun yang lalu, dia juga menubuatkan, aku segera akan pulang. Tapi Tuhan pesan untuk aku sampaikan, datangan Tuhan tidak lama, antara 10 sampai 15 tahun. Memang tidak ada tahu, satu hari tidak ada tahu kapan datangnya, seperti pencu. Tetapi tanda-tanda sudah menyatakan. Yesus sendiri pesan, apabila segala tanda-tanda itu sudah timbul, perhatikan bahwa kedatanganku sudah aman. Saudara mau di mana? Kok sekarang sedang ribut terus? Kesenggol sedikit marah, sedikit jengkel. Saudara mau di mana? Di neraka. Jangan enak-enak loh. Dan ini hamba Tuhan, dia mengatakan, Tuhan, kalau gitu aku kemungkinan gak mati ya Tuhan. Dia bilang apa? Ya, kamu mau apa? Dan dia berkata, aku yakin aku akan ketemu engkau muka dengan muka, dan tubuhku tak usah masuk dalam liang kubur. Wah, ini hamba Tuhan, dia ngimani mau ketemu. Saudara mau ketemu enggak? Atau mau pulang dulu? Tapi saudara harus berpikir pikirannya Allah. Kalau saudara dilihat, saudara lalu sakit, lalu saudara dikatakan sama Tuhan, ayo pulang. Jangan bilang, jangan sih Tuhan. Itu namanya merintah Tuhan. Seperti yang saya lakukan dulu. Kalau saya sakit, saya bilang gini, terima kasih Tuhan. Ada suara bilang, kamu bakal mati. Puji Tuhan. Sekarang tugasku sudah selesai. Wah, istri saya bilang apa? Ya, setuju. Tapi aku pulang sih, jangan kamu. Aneh enggak? Istri saya itu malah enggak mau pulang belakangan, tapi mau pulang duluan. Tapi saya gentean bilang, Tuhan, jangan ambil dia. Karena apa? Tugasku belum selesai. Karena apa? Kalau tugasku belum selesai, engkau ambil dia. Nanti banyak orang jatuh cinta sama saya. Bingung saya. Loh, bisa enggak terjadi? Bisa. Saya terus terang ngaku sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau ambil istriku, aku pencobaannya tambah berat. Mata keranjang. Enggak lihat istrinya, lihat orang lain. Lalu istrinya kalau pergi, firman Tuhan berkata, kalau istrimu mati, kamu boleh kawin lagi. Loh, lihat model-model aneh-aneh, kan bisa keblinger nanti. Makanya saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, jangan ambil dulu kalau tugasku belum selesai. Kalau tugasku sudah selesai, ambil, aku pun pulang. Dan secara tidak sadar saudara tahu, saya ngomong sama Tuhan. Saya kalau ditanya orang, Pak Yusa, mau minta sampai kapan? Saya tidak minta lama-lama. Paling lama umur 60 cukup. Saya tidak sadar kalau ngomong gitu. Ternyata setelah baca kesaksian, loh, kok kurangnya cuma 10 tahun. Persis umurku. Padahal umur 60 itu masih muda. Oh, ayah saya saja umurnya sekarang 70 kok. Tapi kalau jejeran sama saya, semua orang bilang apa? Kakaknya ya. Loh. Padahal saya itu anaknya. Tapi semua orang bilang apa? Kakaknya. Ayahku. Gak percaya.
Lah Pak Yusak sudah putih semua, papa hitam. Lah iya, itu modelnya. Dia muda, saya tua, saya bilang. Karena nanti saya sebentar lagi pulang, umur 60 ya. Sama-sama, bilang tetap muda. Ini loh saudara. Saya disuruh nyemiring biar kelihatan muda. Saya bilang enggak. Justru biar kelihatan tua supaya orang enggak suka. Nanti gadis-gadis jatuh cinta repot, saya bilang. Ini loh saudara. Hidup kekristenan harus mengalami secara pribadi. Jangan cuma dengar, tetapi lakukan, alami. Waktunya sudah singkat. Kapan engkau mau menjadi bagian daripada Alkitab? Kalau tidak engkau mulai sekarang, lakukan. Jangan takut malu, jangan takut tidak jadi, jangan takut dihina orang. Allahmu yang akan membela engkau. Dan ini waktunya saudara, engkau harus praktek. Kalau tidak, engkau tidak menikmati selama di dalam dunia. Hamba Tuhan ini pada waktu dia balik, dia mau balik loh, papakan sama orang. Kakak adik perempuan, rambutnya yang satu pirat, yang satu keemas-emasan. Tanya, loh, kamu mau kemana gadis-gadis? Oh, dia bilang, saya mau pergi ke surga, Om. Kenapa kamu pulang sekarang, masih muda? Lalu dia bilang, kami baru mengalami kecelakaan. 2 hari yang lalu mobil kami ditabrak dan kami mati. Tubuh kami ada di dalam kubur dan ibu kami mengasihi kami. Dia sedang menangis. Om, tolong sampaikan Om pada ibu kami bahwa kami sudah di tempat yang bahagia, supaya ibu tidak usah menangis lagi. Lalu hamba Tuhan ini pulang, dia menulis buku. Setelah selesai, dia bersaksi di gereja. Lalu 1 tahun kemudian dia pergi ke California. Dan pada waktu gadis ini ditanya, kamu dari mana? Rumah saya dulunya di California. Nah, lalu dia khotbah bersaksi di satu gereja. Dia mengatakan, saya di California, saya ingin menyampaikan kepada seorang ibu yang anaknya pulang pada waktu aku ketemu di jalan, pada waktu aku turun dari surga, dia mau naik pulang ke surga. Lalu dia ceritakan gadis itu yang satu rupanya kayak begini, rambutnya begini, yang adiknya rupanya begini, rambutnya begini. Seorang ibu berdiri, teriak-teriak, itu anakku! Yang aku sedihkan sampai sekarang, di mana dia? Lalu hamba Tuhan, ibu, engkau harus tahu, anakmu sudah di tempat yang bahagia bersama dengan Yesus. Dan ibu itu mengatakan, terima kasih Tuhan, engkau kirim seorang hambamu untuk menjawab aku. Mulai saat ini aku tidak susah lagi. Aku akan bersukacita karena aku akan ketemu dia di Firdaus. Ini saudara, waktu kedatangan Tuhan sudah amat singkat. Yesus menghendaki persatuan kembali tiap-tiap rumah tangga. Di dalam pelayanan engkau harus ada keseimbangan antara pelayanan dan rumah tangga. Maka saya saudara, kalau ada keluarga saya lebih baik kumpul dengan mereka. Ada kesempatan, saya tidak mau duduk di belakang, di depan sendiri menemani hamba Tuhan pun. Saya terus terang, saya sama dengan saudara. Kalau saya tidak tugas, saya akan campur dengan istri dan anak-anak saya. Saya tidak mau mengambil bagian yang bukan bagian saya. Karena saya tidak mau kekeluargaan saya terhilang karena pelayanan. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Kau harus tahu waktunya yang tepat. Mana melayani Tuhan, mana melayani bait Allah. Karena melayani saudara-saudara ini adalah melayani bait Allah. Betul tidak? Sibuk-sibuk, banyak hamba Tuhan sibuk. Kalau tanyain, tidak ada waktu. Sembahyang saja sampai tidak ada. Karena apa? Melayani orang semuanya datang. Tuhan berkata,
Engkau melayani bait Allah, bukan melayani aku, saudara. Dan saya tidak mau. Harus kita ada keseimbangan. Ibu-ibu, jangan pulang dari sini bilang, waktunya tinggal sedikit, cuma 10 tahun. Aku mesti kerja cari jiwa. Lalu tiap rumah diinjili, suaminya pulang, masakan belum ada, anaknya pulang, tidak tahu mamahnya di mana, rumah tangganya kocar kacir. Engkau kehilangan. Tahu waktunya, keluarkan dulu. Karena Allah berkata, bagaimana Yesus? Bersihkan dulu cawan sebelah dalam. Artinya engkau, istri, dan anak-anak beres. Maka otomatis yang luarnya bagus. Maka dari itu engkau harus periksa diri masing-masing. Engkau kerap kali memberikan kepada Yesus. Engkau berkata, Tuhan, aku milikmu, betul? Berani? Engkau masih bergumul enggak? Engkau menjadi orang Kristen masih kadang-kadang berkelahi sama setan enggak? Bergumul dengan perkara-perkaramu, ya enggak? Kenapa? Murid-murid pada waktu nyebrang laut Tiberias, Yesus ada enggak di dalam perahu? Kenapa ada angin ribut datang? Kalau Yesusnya berdiri, bangun, angin ributnya berani datang enggak? Tapi Yesus tidur. Kenapa engkau bergumul? Kenapa engkau masih ribut dengan masalahmu? Kesulitan datang, angin ribut, gelombang besar datang. Sebabnya apa? Yesusnya kenapa tidur? Capek. Kenapa capek? Ngomong sendiri, tidak ada yang mau nanggapi. Saudara, kalau nidurin anakmu yang ngasih kecil, minta diceritain enggak? Kamu cerita terus, ditanggapi enggak? Sampai dia tidur, kamu jadi turut tidur atau kamu malah melek? Bapaknya bilang, Mah, kamu mau apa? Sebentar ya, tak nidurin anak. Nak, tidur ya nak, ceritain. Ya mah, tidur. Ibunya tidak ditanggapi, ibunya turut. Bapaknya nunggu, kok tidak keluar-keluar. Anakku ini kok bandel, tidak mau tidur. Masuk ke dalam kamar. Wah. Dua-dua tidur. Lalu dibangun, Mah, kok tidur? Iya, ceritain anak, tidak didengerin. Sampai aku ya ketiduran sendiri. Maka dari itu saudara, coba periksa dirimu masing-masing. Diri kita masing-masing periksa sekarang. Ada seorang yang kaya, rumahnya besar, bagus. Dia berkata, ini semua adalah anugerah Allah. Terima kasih Tuhan, aku kepingin Tuhan Yesus masuk dalam rumahku. Lalu pagi-pagi orang ngetok. Tok, 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 tok. Buka sama dia, Tuhan Yesus berdiri di depan pintu. Wah, senangnya orang ini. Tuhan, engkau datang. Iya. Waduh, mari masuk Tuhan. Terima kasih, masuk Tuhan. Tuhan mau tinggal di tempatku. Aku punya kamar banyak Tuhan. Engkau pilih. Engkau pilihkan buat aku. Yuk, naik ke atas Tuhan. Wah, tingkat 3. Paling indah. Liks. Tuhan, silahkan istirahat di sini. Baik, tutup pintunya. Dia senang. Dia bilang sama istrinya, sama anak-anaknya, bilang, jangan takut, Yesus ada bersama dengan kita. Apa yang menjadi masalah bagi kita? Tidak usah takut, karena Allah beserta dengan kita. Yang beserta dengan kita lebih besar daripada masalah kita. Betul tak? Saudara nyanyi gitu tak? Ya. Besok bangun tidur, pintunya digembrong orang. Gembrongnya enggak tok tok tok. Dia bilang kurang ajar. Siapa yang buka pintu? Setan. Setan mau masuk, dibuka. Wah, setan tutup. Wah, dorong-dorongan pintu. Wah, bung bung bung. Wah, udah boleh masuk, udah boleh. Aku mau masuk. Udah boleh. Udah bisa. Kamarmu banyak. Aku mau masuk. Tidak bisa. Wah. Sampai dia capek, menang akhirnya. Berat kunci cepat. Aduh. Langsung dia kemana?
lari ke loteng tingkat 3, lapor Tuhan. Nggak ngetok pintu dok, pelan-pelan, gembrongnya sama dengan setan. Tuhan buka, ada apa? Tuhan, engkau tahu nggak tadi setan datang? Tahu? Kok diem aja? Sampai aku capek loh, bergumul sendiri loh. Oh Tuhan tuh kok diem aja? Tuhan berkata, kamarmu banyak, yang tak tempati cuma 1, masih 9 kamar yang kosong. Ya diminta setan. Oh kalau gitu, ya sudah Tuhan, tak kasih no kue. Berapa? 5. Baik. Jadi 5 kamar punyaku ya, yang 4 masih kosong toh? Ya. Cukup banyak loh Tuhan 5. Saudara kalau punya masalah sama enggak sama Tuhan Yesus? Sama gitu orang ini sama enggak? Sama. Dia senang, sudah 5 dipakai, senang. Bangun pagi-pagi, digembrong lagi, lebih hebat daripada kemarin. Dia bilang, kurang aja, buka lagi, setan lebih gede. Sebab setan yang kemarin kalah, sekarang yang datang setannya lebih besar. Dorong-dorongan lagi sama dia. Waduh, sampai lebih lama, menang lagi. Lemes, naik ke atas, gembrong Tuhan lagi. Tuhan, engkau kan tidak toh. Setan datang lagi. Iya. Kok diem aja? Lah kamarmu masih 4 kok. Lah bagaimana sih Tuhan? Sudah tak kasih no kamu semua sudah Tuhan. Supaya setan tidak datang. Baik. Jadi 9 punyaku ya. 1 punyamu sendiri toh. Ya, aku cuma 1 buat saya, istri sama anak-anak kok Tuhan. Ya. Bangun pagi, setannya datang lagi. Lebih besar lagi. Wah, kok saya mati? Dia bilang, Tuhan, aku udah kuat ini. Kok Tuhan diem saja? Gak ada kamar buat kamu. Pokoknya wotot-otot menang. Dia bilang, Tuhan, aku kok gak tahu sih maksudmu. Bingung saya. Kenapa? Kamarnya sudah tak kasih no semua. Tapi kok setannya tetap datang. Dan lucunya, engkau diem saja. Tuhan menjawab, yang punya rumah ini siapa? Kamu atau aku? Aku. Kalau ada tamu, yang bukai tamu itu, pintu itu, tamunya atau yang punya rumah? Ya yang punya rumah. Lah ya kamu yang buka itu. Lama aku tamu kok. Lu lah maksudmu bagaimana? Kalau kamu rela serahkan seluruh rumah ini menjadi milikku, engkau tamuku. Aku yang bukai rumah, bapakku yang punya rumah. Wah ya berat Tuhan. Aku kerja setengah mati, yang punya kok kamu. Betul enggak? Hah? Dalam Yesus kita bersaudara, kantongku tidak. Dalam Yesus saudara. Engkau saudara-saudaraku, aku milik Yesus, engkau milik Yesus. Kantong? Nah. Siapa yang berani mengatakan kantongnya duit Yesus? Lalu saudara seimannya bilang, tolong pinjem. Kalau sakit minta bantuan doa, ya. Duit nanti dulu. Dunia, surga. Betul toh? Sama enggak sama orang itu tadi? Tapi dia pikir-pikir, daripada bingung Tuhan, aku serahkan semuanya. Sekarang aku tamu ya Tuhan. Ya. Tuhan berkata, sekarang engkau di dalam aku. Firman-Ku berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firman-Ku di dalam kamu, minta apa saja engkau aku beri. Karena engkau tamuku. Jadi kalau engkau sudah tak undang masuk dalam rumahku, jadi tamuku, kamu boleh minta makan, minum apa saja, diberi. Betul tak? Kalau saudara punya tamu, ditanyai tak? Mau minum apa Pak? Saya tuh kerap kali gitu. Pak Yusa mau minum apa? Air putih, teh, kopi susu, Coca-Cola. Kok kamu punya semua? Ya, kami sediakan. Anda boleh pilih. Yesus dia kaya, segala raja di atas segala raja. Dia mau engkau di dalam dia masuk dan engkau menjadi tamu dia. Yesus berkata, minta apa saja.
engkau akan. Pada waktu itu dia bilang, puji Tuhan, aku sekarang tamu ya Tuhan. Ya. Besok pagi ada gemblong-gemblong lebih keras lagi, setannya lebih gede. Blong. Dia bangun kaget karena dia perasaannya masih punya rumah. Jadi biasa toh, kaget blok mau bangun. Yang punya rumah Tuhan, ada orang gemblong-gemblong. Ternyata Tuhan sudah turun dari tingkat bawah. Kok kamu teriak-teriak? Aku yang punya rumah sudah dengar kok. Ayo Tuhan, ini bagianmu. Sekarang aku tidur lagi. Tidur kok. Tuhan buka pintu, jengkleng, setannya lihat. Hah? Yesus? Ya, ini rumahku. Aku tuan rumah. Ya sudah. Saya tanya, orang itu punya pergumulan lagi dengan masalahnya dan setan atau tidak? Mengapa? Sebab semuanya menjadi milik Yesus. Mengapa engkau masih dalam pergumulan? Karena berapa kamar engkau berikan Yesus? Berapa bagian engkau berikan Yesus? Saya tidak punya masalah. Kalau aku punya masalah, bagianmu Tuhan. Aku tamumu, engkau yang menghadapinya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa dan periksa diri sendiri-sendiri. Keadaanmu, kenyataanmu, kenapa engkau masih bergumul? Saya minta pemain organ. Sementara organ dinyanyikan, engkau periksa firman Tuhan ini. Tuhan, engkau dengar anak-anakmu saat ini. Dia sedang memeriksa dirinya masing-masing. Mengapa anak-anakmu masih bergumul? Tuhan, mereka mendengar engkau memanggil namanya. Engkau panggil satu demi satu nama anakmu, Tuhan. Yesus. Tuhan. Tuhan, kau lihat mereka. Kalau mereka masih bergumul dan merasa tidak kuat karena berhadapan dengan masalahnya, dengan problemnya, dengan sakit penyakitnya, bukankah itu bukan apa-apa, tetapi setan masih menuntut kepada anak-anak. Tuhan, ampuni aku, karena kerap kali aku hanya menyerahkan sebagian. Bait Allah ini menjadi bagianku, bukan bagianmu, Tuhan. Sehingga aku harus bersusah payah untuk memeliharanya, untuk memerangi segala musuh yang akan merusak bait Allah ini. Tetapi siang hari ini aku mau serahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Oh Yesus, segera katakan saudara, berapa bagian yang engkau mau berikan kepada dia. Kalau engkau berikan semua, engkau tidak akan mempunyai masalah lagi. Sakit penyakitmu, bagiannya Allah yang menghadapi. Problemamu, bagian Allah yang punya. Suamimu, bagian Allah yang punya. Istrimu, anakmu, bagian Allah yang punya. Engkau ada di dalam Dia. Engkau ada di dalam Dia. Engkau tinggal minta, maka Allahmu akan memberikan kepadamu. Akui di hadapan Dia. Kalau siang hari ini engkau mau mengakui, nyatakan di dalam dirimu, berdiri di tempat, nyatakan bahwa engkau sedia, Tuhan. Engkau pilih, ambil alih bagian tubuhku ini. Bait Allah ini menjadi milikmu, Tuhan. Oh Yesus,
Engkau lihat anak-anak-Mu yang menyatakan diri di hadapan-Mu, Tuhan. Oh Yesus, ya karata syakataku, ya karata syakataku, ya. Oh Yesus, ya karata syakataku, ya karata syakataku, ya. Yesus, pada saat ini hamba-Mu mohon Engkau pilih satu demi satu, Tuhan. Baik Allah-Mu ini Engkau pilih pribadi demi pribadi. Engkau dengar rintihan, Engkau dengar Yesus, ya karasya. Kaya karasya kataku ya kita kiri atas. Kalau Engkau serahkan kepadaku anak, maka masalahmu menjadi masalahku. Aku sudah mati di atas kayu salib, dan Engkau tinggal menikmatinya. Bilur-bilurku sudah menyembuhkan Engkau. Oh Yesus, terima kasih akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih akan firman-Mu Tuhan. Oh Yesus, ya karatasya. Engkau baharui kami, Engkau bersihkan kami. Mari Tuhan, Engkau bongkar rumah ini menjadi milik-Mu. Yang Engkau tidak senang, Engkau ambil alih, Engkau buang Tuhan. Dan hamba rela untuk Engkau bersihkan, Engkau jadikan kami baru. Oh Yesus, oh Yesus, ya karata syakata kuria, kaya karata syakata kuria, syakata. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu saat ini. Oh Yesus, ya karata syakata kuria, syakata.